Maka Fir'aun adalah orang yang terbodoh di dunia, bukan orang yang terhebat di dunia. Karena dia dituhankan oleh lingkungannya dan dia mau. Nek uang gelem di Gusti Allah iki lak sak goblok-gobloke wong to Mas. Jadi mulai hari ini Anda tahu bahwa Fir'aun itu bukan orang hebat. Mereka itu adalah Haman sama Korun. Fir'aun ini jane mung dienggo boneka-boneka wae. Ketika astagfirullahaladzim berarti Allah ada di dalam diri kita. Tapi ketika Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allah ada di aras alam semesta, kita tuding begini. Jadi sekarang saya tanya, Allah di mana? Ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti dia orang kedua, pihak kedua. Ya misalnya ini, la ilaha illallah, berarti Allah orang ketiga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau wiritannya la ilaha illa anta, berarti Allah di depan Anda, pihak kedua. Terus lah apa ya Gusti Allah ning ngarepmu? Yang mana? Allah di dalam ruang atau ruang di dalam Allah? Ruang di dalam Allah. Jadi kalau kita ngomong di sana Allah, gue jane meng istilah, gue meng gampangke wae jane ora ning kono. Karena kita semua dan galaksi Milky Way semua itu ada di dalam Allah. Maka cari di ayat Quran yang filah, bukan fi barokatillah, fi sabilillah, kui isi roto teknis. Nek wis ana filah, ya. Misalnya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah sudah mengatakan di dalamku, itu dhuwur banget. Amulane wiritane para sufi ning pati mbiyen ning cekar jalak ning ndi kae la ilaha illa ana ku medeni sesi jenar bareng biyen kene wiritane la tidak ada Allah kecuali aku. Ketika ngomong aku bukan Siti Jenar, ketika ngomong aku dia sudah bukan Sesi Jenar, ketika ngomong aku tidak ada Tuhan selain aku, itu dia sudah dalam tauhid billah. Iki nek digawe pelajaran nang sekolah modar iki bisa menyesatkan banyak orang, kan? Makanya Sunan Kalijogo merekayasa bagaimana caranya supaya dibungkam ini Siti Jenar. Padahal Siti Jenar itu ya dae dhewe kuwi mengacting kuwi untuk memberi peringatan kepada umat Islam berikutnya, kowe hati-hati nek tekan kene, nek la ilaha illallah oke, la ilaha anta isi oke, nek la ilaha illa ana kuwi ora kabeh wong iso ngrasa. Kayak gitu ya Mbak ya. Jadi menemukan Allah itu pokoknya Anda punya rasa mesra terus sama dia. Nanti lama-lama Allah yang memperkenalkan allamal insana malam layan. Pokoknya Allah yang ngurui yang kowe ora ngerti. Itu janjinya Allah sendiri gitu ya Mbak ya. Ojo terus rumangsane Allah ku teko karo kowe nggawa rambutnya gondrong putih nganggo serban, brongose menyilang. Ora ono. Karena banyak orang yang ngaku Tuhan di depan saya. Maka Fir'aun adalah orang yang terbodoh di dunia, bukan orang yang terhebat di dunia. Karena dia dituhankan oleh lingkungannya dan dia mau. Nek uang gelem di Gusti Allah iki lak sak goblok-gobloke wong to Mas. Jadi mulai hari ini Anda tahu bahwa Fir'aun itu bukan orang hebat. Fir'aun itu orang yang paling tidak tahu diri sehingga dia bodoh. Maka dia mau dianggap Tuhan oleh Haman. Yang ngatur semua urusan di kerajaannya itu adalah Haman, Perdana Menteri, dan Korun, para konglomerat. Ya. Dan urusan semua, mahkamah apapun itu urusan yang ngurusi itu yang merekayasa itu adalah Haman sama Korun. Fir'aun ini jane mung dienggo boneka-boneka wae. Itu loh. Anda menerjemahkan atau tidak monggo sak karep sampean.
Tapi pokoknya seperti itu Mas, gitu ya Mbak ya. Tapi ketika istighfar, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, mesti dulu Mas. Karena istighfar itu adalah ghifrun ditambahi sin. Jadi nek aghsilu ya. Nek aghsilu ki aku ngumbah. Nek ngumbah awakku aghtasilu. Ki nek cara Arab. Ya. Istighfar, astaghfir itu kan ada tambahan huruf sin. Jadi nek urusan meminta maaf sama Allah ya, yang menyangkut dirimu, maka kamu melihat dirimu sendiri. Mulane astagfirullah mesti ngene, ora mungkin astagfirullahaladzim, ora mungkin ke nantang kuwi jenenge. Dan itu tidak dibimbing loh Mas, tidak disuruh loh Mas. Berarti jiwamu mempunyai pengertian sendiri. Kekeliruan masyarakat modern adalah dipikir yang ngerti menguteke. Jangan dipikir darahmu tidak punya pengertian. Jangan dipikir detak jantungmu tidak punya pengertian. Mulane nek mayanke wis teko rene turu ra apa-apa angger kowe ikhlas hatimu entuk ilmu. Tenang bae. Rumus ini. Pertama, apa sebabnya ada iman? Dan iman itu harus lebih besar daripada ilmu. Bahkan jumlahnya mungkin iman tidak terhingga, ilmu ada jumlahnya. Tapi kalau iman tidak terhingga, infinitas. Kenapa Mas? Banyak mana yang Anda ketahui dan yang tidak Anda ketahui? Bisa Anda menghitung yang Anda tidak ketahui? Yang Anda ketahui bisa dihitung. Ono kelas, ono dokter, ono profesor. Ning nek sing tidak Anda ketahui bisa dihitung enggak? Maka iman tidak terhingga. Karena untuk yang bisa Anda ketahui Anda pakai ilmu, untuk yang tidak bisa Anda ketahui pakai iman. Itu sebabnya kita beriman. Nah sekarang aku takon sama Mbak, Allah itu termasuk yang bisa Anda ketahui apa tidak bisa diketahui? Ketika sampai menemukan bagaimana menemukan Tuhan, kui dalam konteks ilmu apa iman? Nek menemukan Tuhan, ono wong sing teko nanggon aku sering tekani Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya V, Sabda Palonaya Genggo ngakune lho Mas. Dan semua tak terima dengan baik. Ono sing ngaku Gusti Allah ning Blora ya no Mas. Ning panggung ya, kalian kan saya Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di Blora. Piye kuwi? Weh jan aku kok ngadepi wong macam-macam wis, gitu ya. Mbak, menemukan Allah itu ada beberapa level. Menemukan dalam arti melihat, mendengar, atau yang materialistik, atau yang jasadiah. Ada menemukan dalam arti merasakan dengan perasaan dan hati. Ada 3 lapis hati. Kolbun, fuadun, dhokun. Terus mengetahui, menemukan secara akal, secara logika atau intelektual, itu juga mengetahui. Menemukan lagi secara lebih dalam. Nah, padahal Allah punya rumus. Allah itu la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Definisinya Allah, dia mendefinisikan dirinya sendiri. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluknya. Jadi juga tidak bisa ditemukan kalau urusannya adalah kasat mata. Wa huwa yudrikul absor. Allah bisa melihat apa saja dari makhluknya, siapa saja dari makhluknya. Wa huwal latiful khabir. Allah maha lembut, maha tidak kelihatan, maha ora iso diapa-apake, ning dia mengabarkan. Maka menemukan Allah adalah temukan gejala-gejala di mana engkau merasakan kehadiran Allah. Jadi Allah bisa kita temukan hanya kehadirannya, bukan Allahnya. Jadi dzatiyah tidak bisa, jasadiyah tidak bisa. Yang adalah ilmu kehadiran Allah. Masa ora iso niteni, mulan diteni uripe. Gusti Allah bertindak ora. Gitu loh. Gusti Allah ngekeki ora kan bisa diteni, Mak. Jadi menemukan kehadiran Allah itu adalah berlatih software dari dirimu. Bahwa Allah itu memberikan wayadribullahul amsal linnas. Allah memberikan gejala-gejala kehadirannya padamu. Kuwi dititeni bendino. Bahkan kalau istikharah, Anda pakai simbol Anda supaya Allah ngasih tahu Anda bisa paham. Misalnya nek kowe aku apike rabi karo iki apa karo iki, nek aku rabi karo iki elek ku apik, tanya sama Allah.
Gusti nek apik jenengan paringi kula warna putih utawa ijo, nek elek jenengan paringi ireng utawa abang. Pakai bahasa kita. Iso tak critani dawa soal itu, tapi kita harus pakai bahasa kita. Tapi tidak menemukan Allah dalam arti material. Tadi kan istighfar tadi gitu.